Shalom, shalom jemaat Tuhan. Antusias hari ini? Antusias hari ini? Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam hari ini sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami datang pada siang hari ini di bait-Mu yang kudus ini. Kami mau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang kehadiran Tuhan hadir di tempat ini. Mengurapi setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan pulang dari tempat ini membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu.
angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Yes. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan kasih-Nya. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan sehingga kita berharga di hadapan-Nya? Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Siapakah aku
Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ada di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau berikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini. Roh Kudus memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan urapan-Mu atas setiap kami Tuhan, yang datang dengan kelemahan tubuh, pulang dari tempat ini mengalami kesembuhan. Yang datang dengan berbeban berat, pulang dari tempat ini menerima kelegaan. Makasih ya Tuhan, saat ini umat-Mu di tempat ini, kami mau satukan hati kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami rindukan Tuhan, kami percaya kami akan menerima jawabannya. Saat ini Tuhan, kami membawa bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau yang berdaulat atas bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, bangsa Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan pertobatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan kebangunan rohani terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan mau pakai setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biar boleh menjadi kesaksian yang hidup. Biar gereja-gereja-Mu Tuhan boleh menjadi terang bagi dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa Indonesia. Dari presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya. Dari tingkat tertinggi sampai tingkat daerah-daerah ya Tuhan. Kiranya mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Mereka dapat membawa bangsa Indonesia jadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa buat TNI Polri ya Tuhan. Berikan mereka kesatuan, mereka tetap sehat, tetap kuat, mereka tetap semangat untuk memberikan keamanan, kedamaian bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang beribadah. Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biar setiap ibadah-ibadah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biar setiap ibadah boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Biar kiranya kuasa-Mu mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Sehingga pelayanan-pelayanan yang sungguh-sungguh Tuhan memberkati dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan mau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar itu penuh kuasa. Yang memulihkan, membangkitkan iman percaya setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati gereja GBI Gading Serpong Tuhan. Biar semakin hari semakin terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai Ibu Gembala kami, Ibu Yeni Tuhan, untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini dengan penuh kasih, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Kira Tuhan memberkati apapun dikerjakannya. Tuhan memberkati kesehatannya. Apapun kerinduan hatinya Tuhan menggenapinya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh tim penggembalaan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan Tuhan, tugas dan kewajibannya Tuhan di setiap bidangnya. Tuhan mampukan setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dengan melakukannya dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Biar program-program gereja di tempat ini Tuhan boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Semua hidup dalam pimpinan Tuhan. Semua diberkati Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Pekerjaan, usaha, apapun. Biar kiranya ada kesatuan hati, kesatuan roh. Untuk terus membawa GBI Gading Serpong menjadi gereja yang terus bertumbuh. Di dalam nama Yesus. Saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak sekolah minggu Tuhan, studinya yang Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami juga berdoa buat pemuda remaja Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati mereka menjadi orang-orang yang sukses dalam nama Yesus. Mereka hidup dalam pimpinan Tuhan, dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat. Khusus juga bagi orang tua Tuhan boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak kami ya Tuhan. Menjadi orang tua yang bijaksana Tuhan.
tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap komsel-komsel yang ada di gereja kami ya Tuhan. Tuhan bangkitkan, dia tetap semangat, tetap menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat ya Tuhan, yang sudah lama tidak hadir beribadah Tuhan. Tuhan melawat Tuhan, hanya Engkau yang maha tahu pergumulan mereka Tuhan. Tuhan jamah setiap hati mereka, Tuhan pulihkan, bangkitkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Terus mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk. Bapak Ibu siapkan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat berkat Tuhan yang telah kami terima ya Bapak. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dan jika sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang suka memberi, supaya kami memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, untuk selamanya, sampai selamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap antusias. Ayo, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Belum masuk kuncinya, ayo.
hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Engkau baik, sungguh baik. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami ya Tuhan. Yang terus membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tahu Tuhan
oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan najari, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Amin. Dan ku tahu Tuhan, segala kelemahanku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang tinggi, bukan terbang bagaikan najari, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Itu semua adalah karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, sehingga kami semua boleh dapat dibangun dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup yang kami jalani di dalam daging adalah suatu kehidupan yang menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kita kembali bertemu di dalam ibadah kita di hari Minggu.
Dan dari tadi ya saya bersyukur sekali ketika pujian dibawakan. Itu nyambung ya, semuanya nyambung dan semuanya itu indah sekali. Beberapa bulan yang lalu kalau misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat, saya pernah menyampaikan mengenai pentingnya kita itu kontemplasi. Untuk kita itu berefleksi ya. Nah tadi ketika pujian dinaikkan, saya merenungkan apa ya Tuhan yang akan disampaikan juga. Lalu muncul satu kata yaitu adalah nostalgia. Ya. Nah Bapak Ibu berapa sering kita bernostalgia ya. Bapak Ibu bisa melihat pasangan Bapak Ibu ya. Kemudian yang belum punya pasangan bisa mengingat kembali ke orang tua ya, nostalgia sejenak. Atau yang sudah usianya senior bernostalgia bagaimana dulu ketika kehadiran anak ya. Bagaimana ketika kehadiran cucu ya, sukacitanya itu seperti apa. Nah itu bernostalgia. Dan ketika kita bernostalgia mungkin kita perlu bantuan musik ya, musik-musik jadul gitu ya. Ada yang jadulnya musik-musik tahun 90-an gitu ya. Nah kalau generasi saya generasi 90-an, 80-an gitu ya. Jadi begitu katanya ada satu band mau muncul nanti di Indonesia tanggal 15 November ya langsung tiketnya terjual walaupun harganya tidak murah juga. Lalu untuk generasi yang lebih senior dari saya, mungkin generasi yang kalau bernostalgia lagu-lagu tahun 70-an begitu ya. Lalu begitu misalkan lagunya itu mulai dimainkan aja, ya langsung memorinya bermain lagi gitu ya. Atau yang lebih senior lagi ya, tahun 50-an ya, zamannya Engelbert Humperdinck dan kawan-kawan begitu ya. Atau lebih senior lagi mungkin tahun 40-an ya, Edith Piaf gitu ya, zamannya beliau. Nah Bapak Ibu, ketika kita bernostalgia, akan ada banyak memori yang kemudian muncul ya. Entah memori yang menyenangkan, memori yang menyebalkan, membuat kita marah ya, kayak keinget lagi gitu ya. Tetapi bernostalgia itu penting ya. Kalau kita itu belajar masa lalu seperti apa, memang kita nggak boleh ya terjebak di dalam masa lalu. Kita nggak boleh terjebak, tapi juga kita tidak boleh mengabaikan masa lalu. Karena dari masa lalu itulah kita belajar. Kita belajar mengenai keberhasilan kita, orang-orang yang mendahului kita, apa yang mereka sudah lakukan di masa lalu yang mengakibatkan keberhasilan itu. Itu kita bisa contoh. Lalu kita juga bisa belajar apa yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu. Dan itu pun kita jadikan sebagai suatu pelajaran ketika kita kembali melangkahkan kaki kita ke depan. Sebab kalau kita hanya berfokus kepada salah satu, kita ngelihat masa depan, tanpa kita melihat masa lalunya seperti apa, maka masa depan itu menjadi tanpa arah. Di dalam kehidupan kita saat ini, informasi teknologi itu sudah berkembang begitu pesat. Ya. Kadang-kadang sampai kita tuh terkaget-kaget, oh ini apa lagi yang baru, apa lagi yang baru. Ya. Kalau generasi muda mungkin bisa ya terus mengikuti. Untuk generasi yang lebih senior mungkin suatu pergumulan. Waduh, yang kemarin aja belum dikuasai, muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru. Sehingga akhirnya ada suatu fenomena yaitu adalah apatis ya. Generasi-generasi yang sudah senior jadinya, sudahlah saya tidak sanggup mengejarnya. Jadi udah buat apa repot-repot belajar, nggak akan kekejar juga. Nah, lalu bagaimana dengan generasi yang muda? Begitu melihat, wah perkembangan makin bagus begitu ya, terus kejar lagi. Lupa, masa lalu nggak dipelajarin. Hasilnya adalah menjadi sesuatu yang sangat liar. Nah Bapak Ibu, kehidupan kita ini adalah living document, ya dokumen hidup. Ya selagi kita masih ada, ya berarti dokumennya masih hidup, ya belum ditutup. Dan kita bisa melihat yang kemarin kita gimana. Sudahkah kita melakukan yang terbaik kemarin? Kita tidak perlu berkompetisi dengan orang lain, tapi kita perlu sekali berkompetisi dengan diri kita sendiri. Sudahkah kita hari ini lebih baik dari kita yang kemarin?
Ya, kita lihat kemarin itu seperti apa. Oh, kemarin sumbunya pendek ya, gampang meledak, gampang marah. Ya, hari ini jangan begitu. Ya. Oh, sudah berhasil, berarti besok tingkatkan lagi ya, supaya jangan gampang meledak gitu ya. Sehingga semakin lama kita semakin bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada suatu jangkar untuk kita bisa melihat ke masa lalu, dan jangkar tersebut itu tidak akan pernah berubah, yaitu adalah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah salah satu cara kita bernostalgia, dan ini adalah cara terbaik untuk kita bernostalgia. Ketika firman Tuhan ditulis, tidak ada satupun di antara kita saat ini yang sudah lahir saat itu. Mungkin buyut kita juga belum lahir pastinya ya. Tetapi apa yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan di masa lalu, Tuhan yang menulis melalui mereka, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, sampai sekarang itu tetap berlaku karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman yang ya dan amin dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin? Amin. Dengan demikian kita bisa melihat ke masa lalu, itu menjadi jangkar kita untuk kita melihat kehidupan kita sekarang dan kita memetakan kehidupan kita ke depan. Memang benar Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Tuhan sudah tentukan bagaimana kita akan menjalaninya, bagaimana kita akan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan lihat dulu ke belakang, sudahkah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau belum, maka di titik ini introspeksi, kontemplasi, kita bertobat. Kita bertobat, lihat ke belakang, Tuhan maunya kita seperti apa. Dan kita bisa lihat sejauh mana kita sudah menyimpang, stop di titik kita sekarang, untuk ke depan, berdasarkan yang lalu, kita lihat ke depan, kalau diteruskan kemana. Apakah akan menuju kepada kehidupan, ataukah akan menuju kepada kehancuran? Kalau akan menuju kepada kehancuran, stop. Kita tanya Tuhan, Tuhan, saya harus kemana? Nah, di dalam kita bernostalgia ini ya Bapak Ibu, tema yang diberikan ini adalah pemeliharaan bagi orang yang cinta Tuhan. Ya, pemeliharaan bagi orang yang cinta Tuhan. Di dalam lagu yang tadi dibawakan oleh WL, Singers, dan juga tim musik. Ya, lagu yang pertama, Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Mungkin saat ini di dalam hati, pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian udah mulai berantem. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Baru satu bait saja mungkin kita sudah mulai berantem. Terlebih jika kita memiliki luka di masa lalu. Ya, kita mulai bertanya-tanya, apakah memang Tuhan itu baik? Kalau Tuhan itu baik, kenapa masa lalu saya begitu berantakannya? Kenapa begitu banyak kerugian, begitu banyak sakit hati, begitu banyak duka cita kalau Tuhan itu baik? Tetapi kalau kita renungkan lagi, lagu yang kedua, kasih Tuhan tak berkesudahan, dan seterusnya. Ya. Kita mungkin yang pertama aja, lagu yang pertama belum selesai berantemnya ya, kita langsung lagu yang kedua. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kita mulai bertanya-tanya lagi. Kasih, kalau kepahitan, kesedihan kita di masa lalu itu adalah kebaikan Tuhan, maka apakah berarti ke depannya saya akan mengalami rasa sakit, mengalami kesedihan, kepahitan lagi? Apakah itu berkat yang Tuhan sediakan? Kepahitan hidup, apakah demikian? Kemudian lagu yang ketiga, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Begitu lagu yang ketiga kita bertanya-tanya lagi, benarkah itu? Benarkah itu? Bapak Ibu saudara sekalian, baik Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saat ini ada di sini, maupun juga nanti yang akan melihat rekamannya ini. Kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Ya, sekali lagi. Kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini atau nanti setelah ditayangkan, kapanpun, itu adalah kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena di situ kita dikutik lagi sama Tuhan. Kita diajak lagi untuk kita introspeksi, kontemplasi, kita nostalgia lagi masa lalu.
Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tiba-tiba besar. Selalu ada hal-hal kecil yang terjadi. Mungkin kita abaikan hal-hal kecil itu sehingga akhirnya menjadi besar dan kita akhirnya terkaget-kaget. Wow, kok bisa begitu ya? Sementara kesalahan-kesalahan kecilnya kita nggak pelajari. Ketika kita kembali mengingat hal tersebut, kita disadarkan. Untung aja hari ini saya disadarkan. Kalau kata orang Sunda, digeingken. Begitu ya Bu Desi? Mana Bu Desi? Oh, ada di belakang. Ya digeingken, ya diingatkan kembali. Ya, oh iya, benar. Berarti ke depannya gimana? Hati-hati. Masihkah kita membawa bagasi kita, dosa kita, kesalahan berpikir kita di masa lalu? Kalau ya, jangan heran ke depan itu akan penuh dengan penderitaan, penuh dengan duka cita, penuh dengan kepahitan hidup seperti yang kejadian sebelumnya. Ya, pagi-pagi baru jam segini udah berat ya. Udah mulai menohok kepada diri sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu tersinggung, bagus ya, tandanya berarti benar-benar firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita salah, kita nggak akan bisa belajar. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita tidak tahu, kita nggak akan bisa belajar yang baru. Kalau kita merasa diri kita paling benar, susah dikasih tahu. Kalau kita merasa diri kita paling pintar, nggak bisa belajar hal baru. Ya, kalau Bapak Ibu pagi hari ini tersinggung, atau mungkin nanti ketika nonton lagi rekamannya tersinggung, ya, merasa berkecamuk ya perasaan dan segala macam, bagus ya, bagus. Justru di situ kesempatan untuk benar-benar introspeksi. Nah, bagi yang masih muda bagaimana? Yang masih muda dokumen hidupnya masih sedikit. Ya, buat yang masih muda, ya, ketika mendengar yang namanya dokumen hidup, ini kemudian akan melihat dokumen hidup dari orang-orang yang sudah hidup lebih dulu. Papa mama, koko cici, engkong encim, lebih jauh lagi mereka yang hidup di dalam zaman firman Tuhan. Lihatnya ke situ. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya buat generasi yang sudah senior, enggak. Generasi yang baru pun sudah harus mempelajari firman Tuhan. Semakin cepat semakin baik supaya ke depan arah hidupnya jelas. Mau dibawa kemana hidupnya. Ya. Salah satu yang saya ingin kita semua menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu adalah our faith. Ya, iman kita. Dan juga our faith. Faith dan faith. Iman kita dan nasib kita. Ya, Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa kita itu masih ada hari ini. Tadi pagi masih melek, terserah jam berapapun Bapak Ibu saudara sekalian buka mata. Itu hanyalah oleh karena anugerah Tuhan. Kalau misalkan tadi pagi nggak bangun, kalau misalkan jatah hidup kita selesai, entah kapanpun itu, kalau tadi pagi nggak bangun, sementara kemarin masih ada dosa, kira-kira gimana? Masih ada kesempatan bertobat? Udah nggak ada. Ya. Nah, dengan kita bangun pagi hari ini kita punya kesempatan untuk kita bertobat. Kita harus ingat bahwa setelah kita itu jatuh di dalam dosa, ketika dosa mulai memasuki dunia ini, kerusakannya itu begitu luas. Semua segi kehidupan itu jadinya terkorupsi oleh dosa. Apapun yang dipikirkan, apapun yang dicita-citakan, itu tidak ada yang berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada diri sendiri. Manusia menjadi rusak, kian lama kian rusak, hingga manusia menjadi sangat rusak. Kita nggak layak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena kita tidak kudus, kita tidak suci. Sementara Allah standarnya itu adalah kudus, standarnya adalah suci. Bagaimana bisa? Nggak akan bisa. Di dalam masa perjanjian lama Tuhan memberikan kesempatan melalui pengorbanan hewan-hewan tertentu. Di dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan, inilah dia anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus saja. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku.
Dan kita yang mendengar firman Tuhan itu, kita diberikan kesempatan. Sudahkah kamu menjawab panggilan Tuhan? Sudahkah kamu menjawab pertobatan itu? Dan ketika kita mengatakan, yes, aku menjawabnya. Aku menerima anugerah terbesar itu. Ketika kita memahami betapa kita yang tidak layak, tetapi diberikan keselamatan, masihkah kita akan berpikir hal lain? Harusnya enggak. Ya. Ketika kita benar-benar menyadari betapa kita yang tidak layak, Tuhan jadikan layak. Bahwa kita yang harusnya jatuh ke dalam kematian yang kekal, Tuhan angkat. Tuhan cangkokkan. Tuhan angkat menjadi anaknya. Tuhan kasih keselamatan itu bagi kita. Nah sekarang kita yang sudah diselamatkan, jalani keselamatan itu. Jangan berhenti di tempat. Jangan simpan sendiri. Ngomong ke orang lain. Sudahkah kamu memiliki keselamatan? Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya teringat satu kasus ya. Mari kita membuka bersama. Ini mohon maaf kepada tim multimedia, ini sedikit berbeda. Mari kita membuka bersama dari Hosea. Ya, kita membaca dari Hosea. Ya. Nah, di dalam Hosea 1 ya dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Bapak Ibu perhatikan di situ judul yang diberikan oleh LAI apa di Alkitab Bapak Ibu? Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Di dalam penulisan kitab Hosea ini, bangsa Israel itu adalah suatu bangsa yang tidak setia. Mereka itu adalah bangsa yang Tuhan berikan anugerah khusus, tetapi mereka tidak menyadari betapa beruntungnya mereka itu. Sehingga akhirnya yang mereka lakukan itu adalah mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Mereka tidak mengakui Tuhan. Nah Bapak Ibu, segala sesuatu dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah di luar tubuhnya sendiri. Kecuali perzinahan, itu dilakukan oleh dirinya. Ya, dari dalam dirinya. Nah, seberapa bangsa Israel itu menyakiti Tuhan, diberikanlah perumpamaan keluarganya Hosea. Siapa nama istrinya Hosea? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Di ayat 3 ya. Di ayat 3, nama istrinya adalah Gomer binti Diblaim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan pusing Gomer yang mana. Apakah Gomer yang istrinya Hosea atau Gomer ukuran? Ada dua. Ya, ada Gomer yang ukuran, segomer. Ya, tapi ada juga Gomer yang nama. Nah ini kita Gomer yang nama. Ya, Gomer siapa tadi ayat 3 binti Diblaim. Ayat 2 ya, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian kita lihat lagi di situ Hosea 2, ya Hosea 2. Nah di sini kita lihat di dalam Hosea 2, ya, dikisahkan mengenai bagaimana Gomer ini memilih jalannya sendiri. Dia berulang kali jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dia sudah menikah tetapi dia masih terus melakukan perzinahan. Kehidupan dari keluarganya Hosea inilah yang memang Tuhan jadikan sebagai suatu personifikasi, sebagai suatu gambaran mengenai Israel yang tidak setia. Sudah ditebus, sudah diberikan anugerah, masih juga seperti itu, berulang-ulang kali. Tetapi kasih Tuhan tidak undur. Tuhan tetap memberkati, mengasihi, dan hingga kita saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau jujur, kita adalah Gomer itu. Ya, kita itulah Gomer.
Kita itulah yang seringkali kesana kemari. Kita yang seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Sebagai contoh, kalau misalkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian mau komplain, oh saya hari Minggu datang. Oke, datang ibadah, motivasimu apa? Kelakuanmu waktu ibadah gimana? Ya, manusia itu melakukan apa yang dia katakan dan dia mengatakan apa yang dia pikirkan dan dia memikirkan apa yang dia percayai. Sehingga apa yang dilakukan seseorang itu bukan sekedar spontanitas saja, enggak, tetapi itu cerminan dari value hidup, nilai hidup yang dia pegang. Omong kosong kalau ada orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap pikiranku, dia ngomong begitu, tetapi kelakuannya berbeda, itu enggak bisa. Ya. Jadi sekali lagi manusia itu biasanya melakukan apa yang dia katakan, mengatakan apa yang dia pikirkan, dia memikirkan apa yang dia percayai. Ketika kita hadir, kita beribadah kepada Tuhan. Ya, di hari Minggu, pikiran kita kemana? Motivasi kita beribadah itu apa? Ya, apakah motivasi kita, pikiran kita itu adalah terfokus kepada Tuhan? Saya ingin mempelajari firman Tuhan. Aku ingin beribadah kepada Allah yang maha tinggi, yang telah menebus hidupku. Allah yang telah mengangkatku dari kematian. Apakah seperti itu? Atau cari relasi, cari suasana baru dengan ke gereja. Begitupun kita udah melenceng Bapak Ibu. Hati-hati. Mari kita bersama-sama membaca dari 1 Tesalonika 5. Nah, ini baru masuk ke dalam pembahasannya ya. Tadi masih pengantar. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya, sorry kekecilan ya, susah dibaca. Ya, di Alkitab Bapak Ibu lebih gampang dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang harusnya binasa, Tuhan sudah angkat. Kita yang harusnya mati, Tuhan sudah berikan kehidupan yang kekal. Dan Tuhan ingin agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan ingin kita sempurna. Nah, sekarang kita mundur ke Mazmur. Ya. Mazmur 57 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, ya, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kita lanjut ke Mazmur 119 ya. Ya, Mazmur 119 ayatnya yang ke-15. Ya, dikatakan di situ, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Nah, khusus yang ini nostalgia lagi ya, merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekali, Tuhan menyatakan diri di dalam dua jalan besar ya. Yang pertama itu adalah melalui firman-Nya, yang kedua melalui karyanya. Dan di dalam karyanya itu ada dua lagi bagian karya Tuhan yang besar sekali. Yang pertama itu adalah penciptaan dan yang kedua ini adalah pemeliharaan Tuhan. Ya, providensi, ya. Nah, providensi ya. Allah itu tidak terlihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Manusia ada di bumi ini. Lalu bagaimana manusia itu bisa mengenal Allah yang tidak terlihat? Apalagi manusia itu sudah berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Itu membuat kerohanian kita bisa mati. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah sebagaimana Allah itu harusnya dikenal.
kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita, tidak mengangkat kita untuk bisa mengenalnya Dia. Ya. Yang diberikan adalah firman Tuhan. Dengan firman-Nya lah maka kita bisa mengenal Dia. Dengan firman-Nya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Dan dengan firman Tuhan yang diberikan kepada kita bisa mengerti tujuan-tujuan Tuhan. Dengan firman-Nya kita juga bisa mengerti bagaimana alam semesta ini bekerja untuk memuliakan Tuhan. Dan di mana posisi kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua tadi adalah providence, ya, pemeliharaan. Nah, Alkitab menyatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Maka ketika kita melihat dunia ini, kita melihat alam semesta, kita melihat bagaimana Tuhan itu berkarya, bagaimana Tuhan itu baik. Dan kalau kita belum sanggup, kita doa biar Tuhan mencelikan mata kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah tersebut. Nah Bapak Ibu, di dalam Mazmur 119 ayat 15 tadi, pemazmur mengajarkan kepada kita untuk kita melihat jalan-jalannya Allah. Kita melihat cara Allah bekerja kepada kita. Itu adalah providensia Allah. Kita tidak saja diminta oleh Allah untuk merenungkan, tetapi kita juga sampai kepada memeditasikan firman-Nya. Ya, benar-benar merenungkan siang dan malam. Ya, saya pernah menyampaikan berkontemplasi. Ya, benar-benar merenungkan. Ya. Nah, ini adalah cara Tuhan untuk berurusan dengan kita. Ya, cara Tuhan untuk membawa hidup kita itu maju sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, di dalam terjemahan Alkitab terjemahan Alkitab yang versi lain ya dikatakan di dalam King James Version ya ayat 15 tadi. Have respect unto thy ways. Menghargai jalan-jalannya Tuhan. Kemudian di dalam New English Testament, focus on your behavior, berfokus kepada perilaku Allah. Di dalam Alkitab yang kita baca di sini adalah mengamat-amati jalan-jalannya Tuhan. Berarti kita di sini adalah berfokus kepada apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Kita lihat lagi ke masa lalu, Tuhan maunya seperti apa. Kita amat-amati Tuhan itu sifatnya seperti apa. Bagaimana dia bereaksi terhadap dosa. Ya, bukan berarti Allah kita adalah Allah yang reaktif, enggak. Bagaimana Tuhan itu memperlakukan manusia yang berdosa dan bagaimana Tuhan memperlakukan manusia yang bertobat. Nah, kita lihat dari masa lalu itu seperti apa Tuhan itu. Sehingga kita bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Lanjutkan. Ketika kita merenungkan ya bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan seluruh orang-orang para pendahulu kita bisa melihat bahwa kita tuh perlu sekali untuk menghargai Allah. Bahwa Tuhan itu tidak berkarya di masa lalu saja, tapi Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita sekarang. Dan inilah kehendak Allah, yaitu adalah untuk kita bisa benar-benar merenungkan firman Tuhan. Dan kita bisa merasakan, menemukan bagaimana providensia Allah. Nah dari tadi saya ngomong providensia, apa sih providensia ya? Providensia itu adalah penopangan Allah. Allah menopang hidup kita, hidup anak-anaknya. Dari hal terbesar hingga hal terkecil di dalam segala babak kehidupan kita. Nah kata providence kalau diterjemahkan ini artinya pemeliharaan. Ya, sehingga secara sederhana kita dapat katakan bahwa providence of God, pemeliharaan Tuhan, ini adalah berkaitan bagaimana Allah yang terus memelihara dan terus menopang ciptaannya, termasuk kita. Ya, nah kemudian kita mungkin bertanya-tanya ya, kalau misalnya Tuhan itu memelihara, mengapa masih ada kejahatan, masih ada penderitaan? Ya, dan orang Kristen seringkali sulit ya untuk menjawab permasalahan tersebut. Santo Agustinus di dalam bukunya yang berjudul City of God menyatakan bahwa Allah tidak melalui proses berpikir dari satu langkah ke langkah berikutnya. Ya, melainkan merangkum segala sesuatunya di dalam suatu ketidakberubahan yang absolut. Ya.
Nah, Allah adalah Allah yang tidak berubah. Kalau dia berubah-ubah bukan Allah namanya ya. Nah, sehingga apapun yang terjadi itu adalah di dalam rancangan Allah ya. Nah, Allah tidak memerlukan tambahan informasi apapun. Dan ini berbeda dengan kita yang masih perlu belajar ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, kemudian kalau Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu, apakah Tuhan merancangkan kejahatan juga? Apakah Tuhan merancangkan duka cita juga? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pernyataan ini tidak mudah untuk kita jawab ya. Ini menimbulkan berbagai perdebatan, bagaimana kok bisa terjadi ya. Tapi kita coba satu persatu ya Bapak Ibu ya, kita coba satu persatu. Oke, boleh next. Nah, ada satu orang ya, seorang profesor filsafat dan teologi ya dari Universitas Taylor di Amerika Serikat bernama James Spiegel. Dia ini mengatakan ada keuntungan dari providence, ya, the benefit of providence. Nah, dia menyatakan ada 5 poin ya bukti dari pemeliharaan Allah yang tercantum di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah Allah berdaulat atas seluruh alam semesta. Nah, hal ini mungkin tentu benar ya apa adanya karena Allah pertama-tama menciptakan seluruh alam semesta ini ya sehingga tidak mungkin dia tidak berkuasa. Dari awal sampai akhir dunia ini sudah ada di dalam rencana Allah dan dalam kehendaknya Allah. Segala sesuatu berjalan atas perintahnya. Yesaya 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang kedua, James Spiegel mengatakan Allah berdaulat atas sejarah manusia dan pemimpin atas segala bangsa. Nah, ini kita bisa temukan melalui cerita Musa ya, ketika dia datang kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi saat itu Firaun menolak permintaan Musa ya. Tetapi kita lihat berikutnya ya. Apakah tetap bangsa Israel bisa keluar dari Mesir? Tetap bisa. Karena Tuhan sudah berketetapan demikian. Nah, providensi Allah tidak hanya berhenti pada zaman perjanjian lama, tapi juga sampai kehidupan kita sekarang. Kenapa? Allah yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah yang sama. Nah, di dalam pemeliharaan Allah, seringkali ya kita tuh tidak memahami kenapa kesukaran, kesedihan, kepahitan itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan fokus kepada kehidupan kita sekarang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, ya. Sehingga oleh iman sajalah kita bisa mempercayai yang Tuhan lakukan itu baik. Sebagai contoh, di dalam zaman para rasul, kerajaan Romawi itu adalah kerajaan yang begitu kuat. Dan bagaimana kekristenan mula-mula itu ditindas demikian keras. Banyak yang disalibkan, banyak yang dihukum mati selain disalibkan juga. Tetapi ya, itu membuat suatu ketahanan, suatu ketekunan, ya. Dan juga ketika ditekan seperti itu rupanya, orang-orang jadinya tersebar ke sana kemari, diaspora ya. Tersebar ke sana kemari menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ternyata pada tahun 312 Masehi kekristenan menjadi agama resminya Romawi. Ya. Padahal sebelumnya itu ditekan demikian rupa. Ternyata Romawi sendirilah kemudian menjadi pusat kekristenan saat itu. Kemudian berkembang dengan cepat. Lalu di tahun 1517 terjadi gerakan reformasi. Ya. Kemudian di tahun 1620 ya, orang-orang yang memiliki suatu kerinduan menjawab panggilan Tuhan untuk mereka kemudian pergi dari Eropa ya, dari Inggris saat itu, pergi ke Amerika, pergi kemana untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau misalnya kita rewind, kalau kekristenan tidak mengalami tekanan zaman Romawi dulu, kalau kerajaan Romawi tidak menjadi pusat kekristenan, kira-kira bagaimana saat ini? Apakah kita berkesempatan mendengarkan firman Tuhan? Belum tentu. Ya.
Nah, ketika eh, Inggris, negara-negara lain juga ya mencari daerah-daerah baru. Oke, mereka itu punya moto ya, gospel gold glory ya, menyebarkan firman Tuhan sekaligus mencari kekayaan. Oke lah, terjadi banyak sekali hal yang tidak ideal. Tetapi bersama-sama dengan itu firman Tuhan juga disebarkan oleh para misionaris. Ada beberapa misionaris yang terkenal. Salah satu yang sering kita dengar ada No Manson juga. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana situasi yang berat yang mungkin menurut orang-orang yang merasakannya. Tuhan, kalau Engkau baik kenapa ini terjadi kepadaku? Kita perlu ingat ya Bapak Ibu Saudara kalian, bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan dari orang tersebut. Ya. Justru ketika dia bisa bertahan di dalam kesukaran hidupnya, dia menjadi contoh buat yang lain. Dia menjadi panutan iman buat yang lain. Nah, yang ketiga disampaikan oleh James Spiegal ini. Allah berdaulat atas pilihan pribadi manusia dan segala kemungkinan-kemungkinannya. Amsal 16 ayat 9 mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Berarti apapun yang kita akan lakukan itu juga di dalam kendalinya Allah. Yang keempat, Allah berdaulat atas gereja dan kehidupan orang-orang Kristen. Tuhan telah memilih siapa yang akan diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-5 nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini mendukung pandangannya juga Agustinus mengenai providensi Allah. Bahwa setiap orang Kristen ditentukan untuk selamat berdasarkan tujuan dan kehendak Allah sendiri. Bukan tujuan dan kehendak kita. Yang kelima, Allah berdaulat atas penderitaan dan kejahatan moral. Nah, ini yang mungkin membuat kita bertanya-tanya. Ya, permasalahan ini menjadi pergumulan klasik setiap orang. Setiap zaman itu akan selalu bergumul mengenai pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, bencana alam ya ini juga masih terjadi sampai sekarang, ya. Nah, disinilah ya dengan berbagai ketidakidealan yang ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Disinilah iman Kristen menawarkan sesuatu yang berbeda. Di sini providensi Allah menjamin bahwa sebesar apapun kejahatan maupun penderitaan yang terjadi di dunia ini selalu ada dalam kendali Allah. Ya. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Ya. Tuhan Yesus juga dia rela gitu ya menerima berbagai kejahatan manusia, dikhianati murid sendiri, mengalami penganiayaan yang berat, hingga mati di kayu salib. Nah, orang-orang saat itu menganggap pekerjaan Tuhan Yesus gagal. Ya, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielulukan begitu rupa karena dia dipandang sebagai pembebas dari orang-orang di bawah penindasan bangsa Romawi. Cara pandang orang-orang saat itu beda dengan apa yang Tuhan maksudkan sebagai pembebas manusia. Apa yang dipandang oleh masyarakat saat itu sebagai juru selamat, bukan itu yang Tuhan ingin sampaikan. Maka ketika akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, wafat, orang banyak yang broken hearted. Ya, pahlawannya ternyata meninggal. Wah, penebusan tidak terjadi. Padahal masalahnya di sini perbedaan pola pikirnya. Nah, demikian juga kehidupan kita sekarang. Kita memandang kok ini terjadi, tidak ideal, katanya Tuhan baik, kok itu bisa terjadi. Bapak Ibu, kita kan ngelihat dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang Allah, itu terjadi pasti ada tujuannya juga. Seperti itu ya. Nah, providensi ini seringkali kita terjebak, oh berarti hal-hal yang baik. Tapi juga sebetulnya adalah hal-hal yang kita tidak anggap baik juga, gitu ya. Nah, kalau providensi itu pemeliharaan, sekarang apa yang dipelihara? Nah, gitu ya. Apa yang dipelihara? Adalah benar memang providensi Allah, itu adalah pemeliharaan Allah. Tetapi fokus utama dari Tuhan, itu adalah yang dipelihara iman kita. Ya, iman kita.
Kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati ada iman di bumi ini. Nah, banyak orang menggunakan kata pemeliharaan Allah itu berpikir segala sesuatu yang saya punya dipelihara. Baik fisik, kekayaan, dan segala macam. Boleh next. Ya. Nah, mungkin rumah kita, ya, investasi kita, ya. Tetapi sebetulnya apa yang Tuhan mau? Apa yang dipelihara? Ya. Nah, di situ kita lihat ya 1 Tesalonika 5 ayat 23, balik lagi tadi ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya ya, sehingga semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Fokusnya di situ adalah kehidupan kerohanian kita. Bukan soal aset-aset duniawi kita. Ya. Kalau aset-aset kita, kekayaan kita, harta benda kita membuat kita menjauh dari Tuhan, Tuhan bisa ambil. Karena Tuhan lebih peduli kepada keselamatan kita. Coba Bapak Ibu yang sudah anaknya sudah lebih besar, ya, coba nostalgia lagi zaman dulu. Kalau mainan yang diberikan membuat anak Bapak Ibu itu menjadi tidak fokus dengan belajarnya, tidak mau dengar orang tua, itu mainannya diapain? Disita kan? Ya, mainannya bisa diambil. Apapun itu, Legonya kah, ya, atau zaman saya kecil dulu Atari-nya, ya. Yang generasi sekarang nggak ngerti Atari itu apa. Ya generasi saya, Pak Epi, Pak Pepi masih ingat ya Atari, permainan zaman dulu. Ya, kalau Kevas bingung apa itu Atari gitu ya. Nggak apa-apa, beda zaman ya Pas ya, bukan salahmu ya. Nah, tapi kalau yang zaman sekarang gimana? Orang tua kasih handphone ke anak, kemudian gara-gara fokus dengan handphone anaknya susah diatur, handphone bisa ditarik. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Apa yang kita fokus? Ya di awal tadi saya udah bilang, jangan-jangan kita seperti Gomer, kita beribadah kepada Allah yang lain. Kalau bisnismu membuatmu jauh dari Tuhan, siap-siap Tuhan ambil. Kalau fisikmu yang kekar membuatmu begitu bangga, sehingga kamu merasa begitu kuat dan tidak perlu Tuhan, jangan heran kalau Tuhan ambil. Karena Tuhan lebih peduli hidupmu. Kalau misalkan kita sudah hidup sebaik-baiknya sebagai orang percaya, kok bisnis kita masih bisa bangkrut juga? Di sini kita bisa melihat, pasti ada maksud Tuhan. Misal ya ini pemisalan, kalau bisnisnya bangkrut, tutup, karyawan di PHK, mereka terpaksa jalan dengan iman mereka juga kan? Gak enak. Tetapi mungkin saja itu Tuhan izinkan supaya orang-orang yang tadinya bekerja pada kita bertumbuh imannya, mengandalkan Tuhan juga. Mana tahu, kita nggak tahu sampai segitunya, tapi Tuhan tahu. Ya. Jadi kalau apa yang kita punya sekarang dengan kita menjadi orang Kristen, Tuhan pasti jagain semua, belum tentu. Fokus Tuhan bukan ke situ. Fokus Tuhan itu adalah kepada keselamatan. Ya. Nah, jadi yang namanya providensia ini berbicara mengenai sesuatu pemeliharaan, ya. Tetapi pemeliharaannya ini adalah bagaimana kerohanian kita, bagaimana kehidupan kita ke depannya, ya. Nah, contoh. Saya pernah ngomong juga. Bagaimana kalau misalkan ada sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta lalu mereka pacaran, ya. Sepertinya dunia itu milik mereka berdua, yang lain numpang lewat gitu ya. Kayaknya asik masuk sendiri ya, enggak. Asik masuk berdua begitu. Tetapi kalau memang itu bukan dari Tuhan, Tuhan bisa stop. Tuhan bisa izinkan yang sedang pacaran itu putus, patah hati, enggak apa-apa. Bagi Tuhan enggak apa-apa. Enggak apa-apa kamu yang pacaran patah hati daripada kehidupanmu berujung kepada kematian kekal. Demikian juga kita yang punya bisnis, kita punya pekerjaan. Kalau bisnis dan pekerjaanmu itu akan menuntunmu kepada kematian kekal, Tuhan stop. Ya.
Nah, berikutnya providensi Allah. Ini adalah meliputi pengendalian Allah atas segala sesuatu secara penuh dan luas, atas seluruh ciptaannya untuk menggenapi tujuan akhirnya, ya, tujuan akhir Allah. Nah, di dalam providensi Allah, Allah bertindak dan pada prinsipnya itu ada 3 hal. Yang pertama itu pemeliharaan, yang kedua mengawasi, yang ketiga mengarahkan. Ya, ini ya providensi Allah. Allah dengan tangan yang tidak terlihat mengarahkan kita, gerejanya, menuju kepada satu titik yang sudah Dia tentukan sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kenapa kita harus perhatikan yang namanya providensi Allah? Pemeliharaan Allah ini kenapa kita harus perhatikan? Boleh next. Yang pertama, ya, nah ini kita lihat ya, ini adalah salah satu contoh-contoh nih pemeliharaan Allah. Nah, perintah ini ya, memperhatikan providensi Allah, membuat kita itu bisa menghargai firman Tuhan. Ya, menghargai firman Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, mengingat kembali pemeliharaan Tuhan akan menguatkan iman dan pengharapan kita, terutama pada masa kesesakan dan pergumulan kita. Di dalam Mazmur 57 yang tadi kita sudah baca, diucapkan oleh Daud ketika dia itu dikejar-kejar oleh Saul. Daud ini mungkin dia stresnya tuh udah ekstrim gitu ya. Saul ini rada-rada juga. Untuk ngejar satu orang dia kerahkan ribuan pasukannya dia. Ya 3.000 pasukannya ngejar satu orang. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu mungkin kalau ada orang yang dikejar-kejar sama atasannya gitu ya udah gemeter udah gimana gitu. Ini 3.000 orang. Seperti apa stresnya Daud. Tapi dia percaya Tuhan selalu menyertai dia. Ya. Nah dari Daud kita bisa belajar. Dia bisa bertahan karena dia berserah kepada Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini apa. Tapi belajar dari tokoh di masa lalu, Daud, kita bisa ngelihat yang dia lakukan apa? Dia nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Dia kembali kepada Tuhan. Nah saat ini sama. Kita pun kembali kepada Tuhan. Ya. Nah berikutnya Daud, kalau kita berfokus kepada Daud nih, kita coba bayangkan Daud. Kira-kira dikejar-kejar sama Saul. Ya Daud itu sampai pindah tuh 13 tempat ya. Pindah. Saya mau tanya Bapak Ibu. Memang kita nggak tahu ya karena kita belum hidup saat itu. Kira-kira aja deh kita sok tahu sedikit deh. Kita kira-kira aja. Kira-kira Daud tahu nggak apa yang terjadi dalam hidupnya besoknya? Tahu nggak dia? Nggak tahu. Kira-kira dia tahu nggak pasukannya Saul akan muncul dari sebelah mana lagi besoknya? Nggak tahu. Daud tahu nggak besok dia masih hidup? Nggak tahu juga. Ya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah itu loh, bentuk kepercayaan seperti itulah yang bisa kita contoh. Ya, dia percaya bahwa tujuan Allah dalam hidupnya pasti terjadi. Ya. Masih ingat siapa yang mengurapi Daud menjadi raja? Tuhan pakai siapa mengurapi Daud jadi raja? Samuel. Ya, Daud diurapi jadi raja. Dia udah gede atau masih remaja saat itu? Masih remaja. Di situ Daud tahu bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Kapan? Enggak tahu. Tapi karena Daud itu tahu bahwa hidupnya dipelihara oleh Allah, maka sekalipun dia takut, dia gentar, soal iman dia tambah kuat nggak? Tambah kuat. Ya, fokus Allah itu adalah kepada imannya Daud. Ya, kita nggak bicara soal positive thinking ya. Oh, aku percaya besok akan lebih baik daripada hari ini. Atas dasar apa iman percayamu? Kalau iman percayamu itu adalah karena kemampuanmu sendiri, itu namanya positive thinking. Bukan itu yang kita sedang diskusikan. Tapi adalah bagaimana pemeliharaan Tuhan di masa lalu kita. Bapak Ibu apalagi yang udah usia senior, pasti punya banyak pengalaman di masa lalu. Banyak pergumulan hidup yang ternyata toh terselesaikan juga. Nah dengan lihat ke masa lalu, oh Tuhan menjaga. Ke masa depan kita lebih yakin untuk berjalan. Ya. Nah kemudian yang ketiga, mengabaikan merenungkan pemeliharaan Allah itu adalah suatu dosa. Nah Bapak Ibu coba lihat yang di depan itu ya.
Di depan itu ada gambar, ada tiang awan, tiang api. Terus ada hewan yang lucu. Hewan apa itu? Itu burung puyuh. Itu bicara apa tuh? Gambar-gambar itu saya taruh di situ tuh bicara soal apa itu? Nabi Nuh, oh bukan. Itu sejauh timur dari barat. Pemeliharaan Allah atas bangsa Israel selama berapa tahun? 40 tahun. Ya. Malam-malam gelap, dingin. Di padang gurun itu ekstrim suhunya. Ada tiang api. Siang-siang ada tiang awan. Mereka mau makan, Tuhan kasih mana tiap hari kecuali hari Sabat. Kecuali hari Sabat. Lalu supaya ada persediaan hari Sabat, mereka mengambil persediaannya bagaimana? 2 kali lipat pada hari sebelumnya. Tuhan sudah sediakan. Ya. Ketika mereka teriak-teriak minta daging, Tuhan kirim. Ya, Tuhan kirim burung puyuh. Selama 40 tahun muter-muter di padang gurun, ada yang bajunya sobek karena saking tuanya? Gak ada. Ya, Tuhan udah pelihara. Masih juga mereka itu melebur emas menjadi patung. Kira-kira kita kayak gitu juga. Ya kalau kita itu nggak bernostalgia ke masa lalu, ngelihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, lebih jauh lagi nostalgia zamannya Alkitab seperti apa. Kalau kita tidak lakukan itu, ke depannya kita punya kehidupan ngaco Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi mari kita nostalgia tapi nostalgianya yang benar. Gitu ya, bernostalgia yang benar. Nah saya akan membacakan Keluaran 13 ya. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran 16 ayat 1 sampai 5. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Makan aja nih pikirin ya. Dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika providensi itu diberikan Allah kepada umatnya, Tuhan itu lagi berurusan dengan umatnya secara personal, kepada Bapak Ibu dan saya secara personal. Kenapa? Allah itu dekat dengan kita. Ya, Allah enggak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia ada berserta dengan kita. Yang keempat, mengingat pemeliharaan Allah akan membuat kita dapat memuji Allah di dalam ketulusan dan kejujuran. Ketika kita merenungkan, oh iya saya sampai hari ini adalah karena pemeliharaan Tuhan. Lalu renung pujian tadi, kasih setiamu yang kurasakan. Lagunya sama tapi kesannya berbeda. Kasih setia Tuhan yang menuntun kita sejak kita dulu
bahkan belum mengenal Tuhan. Oh ternyata sampai saat ini Tuhan menyertai. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dan Tuhan Yesus itu baik. Ya. Yang kelima, kalau kita tidak memperhatikan pemeliharaan Allah, kita nggak mau merenungkannya, maka justru kita akan membuang segala keuntungan dan kegunaan pekerjaan Tuhan di masa lampau dalam hidup kita. Itu yang tadi saya bilang, kalau kita nggak memperhatikan di masa lalu, kita nggak tahu arah ke depannya. Ya. Kalau di sekolah itu ada pelajaran sosial yang cukup sering dicuekin sama murid-murid, itu adalah sejarah. Dianggapnya nggak penting. Justru dengan belajar sejarah kita bisa tahu ke depannya mau seperti apa. Gitu. Dengan belajar sejarah dalam hal ini firman Tuhan, kita tahu Tuhan itu maunya seperti apa, kita bisa melangkah dengan lebih pasti. Ya. Nah, kalau kita abaikan, rugi. Ya, rugi. Keenam, mengingat providensi Allah membuat kita itu bisa memiliki kekuatan untuk mematikan dosa. Ya. Nah, maksudnya begini, ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kita hidup tidak berdosa. Kita bisa hidup tidak berdosa. Kalau sebelum kita ditebus, kita tidak bisa hidup tidak berdosa. Ketika Tuhan tebus, kita bisa hidup tidak berdosa. Tinggal kita pilih maunya yang seperti apa. Nah, lalu kita melihat ke masa lalu, mungkinkah Tuhan aku hidup tidak bercacat celah? Mungkinkah Tuhan aku hidup dengan kekudusan? Tuhan Yesus mengatakan apa? Hendaklah kamu kudus sebab Bapamu yang di surga adalah kudus. Nah, kalau Tuhan sendiri ngomong berarti sebetulnya bisa nggak? Bisa. Gampang? Enggak. Tapi bisa. Ya, bisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Alkitab Tuhan berkali-kali mengatakan, jangan khawatir, jangan khawatir. Sebab kekhawatiran tidak akan menambahkan sehasta pun dalam kehidupanmu. Jangan khawatir. Kalau kita khawatirnya normal-normal saja masih oke. Aduh, itu anak tadi pergi ke warung sendiri. Ya, kita khawatir. Oh, anak tadi belajar naik sepeda, jatuh nggak dia? Itu masih khawatir yang wajar, ya, masih khawatir yang wajar. Tapi kalau kekhawatiran kita itu membuat kita itu fokus kepada masalah kita melupakan Tuhan. Di situ kita salah. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita kurang menyadari ya, tetapi ketika kita itu khawatir, ketika kita mulai nggak percaya, hati-hati, kita sedang berdosa kepada Tuhan. Saya kasih contohnya simple ya, saya kasih contoh simple. Kalau ada seorang anak kecil, anggaplah anak saya Echen. Kalau anak saya Kiel udah gede, anak saya Echen. Dia mau mengangkat dumbbell ya, dia mau mengangkat dumbbell yang beratnya 5 kilo. Kira-kira kita bisa percaya nggak dia ngangkat itu dumbbellnya? Bisa percaya nggak kita? Mungkin enggak ya. Itu terlalu berat buat kamu. Kita nggak percaya kekuatannya dia. Tapi kalau misalkan nih ya Pak Danang, ya badannya keker, anggap aja begitu, ya. Terus tangannya juga ototnya gede-gede begitu ya, anggap aja begitu, ya. Dia biasanya kalau main dumbbell itu yang 30 kilo, wah itu ya Pak Danang, ya 30 kilo tangan kiri, 30 kilo tangan kanan, anggap aja begitu. Ya perkataan iman ya Pak Danang ya. Nah, lalu ketika ada dumbbell 5 kilo, Pak Danang mau ngangkat. Lalu kita bilang, Pak Danang hati-hati, itu berat loh, belum tentu keangkat. Nanti tangannya keseleo, padahal itu 5 kilo. Kita lagi menghina dia loh Bapak Ibu. Ya, Pak Danang mungkin akan ketawa, tapi dalam hatinya lu kurang ajar, menghina. Biasa 30 kilo, cuma 5 kilo apa sih? Ya. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasa seperti itu? Diragukan oleh orang lain. Padahal Bapak Ibu bisa, tapi diragukan. Tersinggungnya kayak apa? Bayangin Tuhan. Ya, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kita ragu. Yang benar Tuhan. Tersinggungnya kayak apa loh? Hati-hati.
kita berdosa, meragukan Allah. Maka dikatakan, jangan kamu khawatir. Lihat lagi pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ya, bagaimana Allah yang dahulu membawa kita dari nggak kenal Dia sampai akhirnya kenal Dia. Coba Bapak Ibu ingat dulu zaman kecil, mungkin ada yang kecemplung ke sumur, ada yang ketabrak mobil, ada yang apalah jatuh dari pohon dan segala macam, mungkin ada yang kesambar petir. Sampai sekarang masih hidup kan? Ya, sampai sekarang masih hidup. Itu penjagaan Tuhan. Berarti ke depan perlu nggak khawatir? Gak usah, khawatir wajar-wajar aja. Ya khawatir berbuat salah, tapi bukan mempertanyakan kehidupan kita. Nah sekarang baru syarat. Nah ya dari tadi udah begitu panjang, ada syaratnya. Syaratnya adalah kita perlu mencintai Tuhan. Nah itu. Kalau kita nggak mencintai Tuhan, kita nggak mau merenungkan kebaikan Tuhan, maka kita sudah memposisikan diri sebagai oposisi Allah. Kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa mengasihi lagi. Kita nggak akan bisa percaya kepada Allah kalau kita tidak menyadari betapa kita itu sebetulnya orang yang sangat beruntung. Sebagai penutup Bapak Ibu, bisa lihat di depan. Ya, nah di depan itu ada hal-hal yang saya mengajak setiap kita untuk kita memperhatikan pemeliharaan Allah. Karena dengan kita memperhatikan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, kita akan dapat apa? Yang pertama, melihat keindahan dari pemeliharaan Allah. Yang kedua, menguatkan iman kita, pengharapan kita. Yang ketiga, mengabaikan perenungan terhadap pemeliharaan Allah, itu adalah dosa. Ya, yang keempat, kita bisa memuji Tuhan di dalam ketulusan dan kejujuran. Ya, kemudian kalau kita nggak perhatiin bagaimana pemeliharaan Allah di masa lalu, kita akan rugi di masa depan. Dan yang terakhir, kita memiliki kekuatan untuk mematikan dosa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada suatu pujian yang baik sekali ya sebagai penutup dari ibadah ini, dan mohon dari tim singer boleh ke depan. Lagu ini judulnya macam-macam ya. Lagu ini judulnya macam-macam. Ya, saya tadi tanya ke Kak Mantiana lalu dikoreksi judulnya bukan itu. Ya enggak apa-apa ya. Tapi kira-kira begini. Kata-katanya, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ketika dari WL dan singer menaikkan pujian ini, biarlah pujian ini berbicara kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita, posisi kita saat ini kepada Allah. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Masih kuat atau sudah bergeser ke sana kemari? Mari kita naikkan pujian ini. Renungkan Bapak Ibu. Biarkan pujian ini berbicara kepada kita masing-masing. Bagaimana Tuhan telah menjaga kita. Selalu
Biar kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Jangan batasi. Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia telah menggendong kita dan akan tetap menggendong kita. Sampai memutih rambut kita, Dia tetap setia. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, keuangan, rumah tangga, karir, usaha, pertemanan, relasi, apapun itu, kita masih ada saat ini karena Tuhan tetap menyertai. Jangan khawatir, jangan ragu, serahkanlah kepada Tuhan sebab Dia tahu yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami juga bersyukur bahwa providensi Allah, pemeliharaan Allah itu nyata bagi setiap kami. Yang membuat kami tidak menyadari adalah karena dosa yang menghalangi. Ketika kami bertobat kepada Tuhan, ketika kami dibebaskan dari belenggu dosa, mata kami dibukakan, dicelikan, kami dapat melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan biarlah Tuhan, kasih kami kepadamu boleh terus bertumbuh, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan kami bersyukur Tuhan, iman percaya kami di dalam Engkau bukan sia-sia. Dan Engkau tetap memelihara kami, orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami terus melangkah. Berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh dapat menapaki hari-hari kami ke depan dengan lebih baik. Dan kiranya hidup yang kami jalani di dalam kehidupan kami ini adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Oke, seberapa kita yang diberkati Tuhan, tolong lambaikan tangannya. Haleluya, terima kasih pada hambanya Pak Antonius yang sudah memberkati kita. Pengumuman untuk tanggal 18 Mei, hari Kamis yang akan datang, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jam 10 ada ibadah di tempat ini. Jam berapa Bapak Ibu? Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih karena sampai saat ini dan selamanya Engkau selalu memelihara dan menolong kami. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kami, hidup dalam hidup kami dan terus berbuah buah lebat dan buahnya itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Pakai setiap kami dimanapun kami berada,
itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu Pak Antonius yang sudah memberkati kami. Kau senantiasa pakai dia dan mempercayakan hal-hal jauh lebih besar dari apa yang dia doakan dan dia impikan selama ini. Dan pakai senantiasa keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati kesehatan setiap jemaat Tuhan. Kau memberkati studi anak-anak-Mu, Kau memberkati kuliah anak-anak-Mu, Kau memberkati pekerjaan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Para Kudus Kristus, pandang kepada Tuhan dan angkat kedua tangan-Mu. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari putranya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Dia datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.